Saudara, sensus penduduk secara online sudah mulai dilakukan sejak 15 Februari lalu. Dalam pencanangan sensus penduduk 2020, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya data kependudukan. BPS pun menjamin keamanan data yang diberikan oleh warga. Sejauh ini seperti apa tingkat partisipasi masyarakat dalam sensus penduduk yang akan dilakukan secara online? Bagaimana persiapan menghadapi sensus dengan metode wawancara langsung dan juga online? Kita membahasnya dengan Kepala Subdirektorat Konsistensi Statistik BPS, Margareta Ari Anggorowati. Bu Ari, ya. Selamat malam Bu Ari. Malam. Terima kasih. Ya. Bu Ari, jadi nanti apa yang bisa dibayangkan terkait dengan sensus penduduk secara online? Kita akan mengalaminya. Ya, sebenarnya ini sudah dimulai selama 2 minggu ya, Mas ya. Jadi kita memang membuka agar masyarakat itu bisa berperan aktif untuk mengikuti sensus penduduk ini. Jadi masyarakat itu tidak lagi menjadi objek dalam kegiatan sensus penduduk, tapi sebagai subjek. Jadi mereka akan berpartisipasi secara aktif, mengisi, lalu mulai juga berpikir tentang bagaimana pentingnya data dalam proses perencanaan pembangunan. Belum ada informasi masih minim kemudian dilakukan bahwa kamu harus mengisi ini, Anda harus mengisi ini, warga ini dan lain sebagainya. Belum ada. Ya, sebenarnya sosialisasi sudah kita lakukan sejak akhir Desember yang lalu dan kami menerapkan sistem segmentasi untuk menyasar masyarakat yang memang memiliki potensi untuk mengikuti secara aktif sensus penduduk online ini. Contoh, kita mengadakan kerjasama dengan 43 perguruan tinggi untuk mengadakan ngisi bareng ya, istilahnya ngibar gitu dengan seluruh mahasiswa. Lalu kita juga dengan kementerian lembaga, kita juga mengadakan berbagai momen untuk terus melakukan sosialisasi dan mengadakan event-event momen untuk mereka secara bersama-sama mengikuti sensus penduduk online ini. Jadi sebenarnya sudah cukup sosialisasi sudah cukup berjalan, tapi memang akan terus kita genjot. Tentu kan sosialisasi tahu bahwa akan ada sensus penduduk secara online, tapi bagaimana caranya, kemana kemudian melakukannya, itu kan belum semuanya mendapatkan. Bicara soal di Jakarta aja misalnya, di Jakarta bahwa apakah kemudian bisa dilakukan saat ini sampai batas waktu kapan dan kalau tidak melakukan apa, adakah mungkin sanksinya? Oh ya, jadi memang masih tersisa waktu sekitar 2 minggu Mas, sampai terakhir itu 31 Maret tahun 2020 ini untuk sensus penduduk online. Nah, seluruh penduduk itu akan dikunjungi, sehingga siapapun yang tidak mengikuti sensus penduduk online ini, otomatis akan kita cacah di bulan Juli nanti. Offline? Ya, dengan metode tradisional offline, jadi Jadi offline dari sisi konvensional. Sampai akhir Maret ini itu akan dilakukan online. Online. Kalau misalnya belum mengisi, Juli akan didatangi. Iya, akan kita datangi. Yang nggak mau didatangi maka harus ngisi sekarang. Iya, karena sebenarnya ini memudahkan masyarakat ketika mungkin karena aktivitas, karena berbagai kendala itu juga sulit bertemu petugas. Nah, ini momen inilah sensus penduduk ini mempermudah mereka untuk bisa mengikuti sensus penduduk. Ada kekhawatiran juga ini kan kalau bicara soal cacah atau sensus penduduk ini kan datanya detail sekali. Iya. Mulai dari pribadi, mulai dari rumah, kekayaan dan lain sebagainya, melebihi data yang kemudian disampaikan ke petugas pajak misalnya, ke formulir pajak. Yang ingin saya tanyakan bahwa sejauh mana soal keamanan data ketika saya ingin memberikan seluruh data pribadi saya yang ditanyakan di sensus penduduk 2020? Sebenarnya keamanan data itu dilindungi oleh undang-undang Undang-Undang BPS gitu ya, tahun 1997 bahwa memang data responden itu kita lindungi dan BPS tidak akan pernah memberikan data individu secara meluas. Itu memang kita selalu lindungi. Nah, itu dari sisi hukum ya Mas ya, secara ini kita lindungi. Nah, tetapi dari sisi bagaimana ini kemudian dilaksanakan sensus penduduk, tentu kita juga sudah memikirkan. Misalkan dari alurnya saja itu sudah ada password, CAPTCHA, dan kemudian pre-filled data yang muncul itu hanya 3. Tidak semua data kemudian akan muncul, tapi cukup 3. Misalkan nama, NIK, dan nomor KK. Baru penduduk masyarakat lalu mengisikan. Jadi kalau sampai bocor, maka kemudian masyarakat yang merasa dibocorkan itu bisa melakukan penuntutan, katakanlah begitu. Ya, ini tentu ada mekanismenya tersendiri ya yang harus diatur. Tetapi dari sisi BPS sendiri, bahkan kita sangat rigid untuk transfer data itu sendiri antara misalkan dengan Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil, dengan BPS itu prosedurnya sangat ketat masih. Terakhir, tentu bisa disinformasikan juga kalau seandainya saya ingin mengisi cacah atau sensus penduduk secara online, bagaimana caranya dan apa kemudian bisa disampaikan terkait ini? Ya, untuk masyarakat yang ingin mengikuti sensus penduduk online ini, tinggal masuk ke webnya BPS di sensus penduduk ini, yaitu sensus.bps.go.id. Di situ akan sangat mudah karena masyarakat juga dipandu step by step. Kalau tidak memahami pertanyaan, ada cukup bantuan istilahnya
konsep definisi apa yang dimaksud dari setiap pertanyaan, dan saya kira masyarakat dari pengalaman yang sudah 2 minggu berjalan itu cukup mudah untuk mengikuti dan mengisi pertanyaan yang ada. Jadi satu kepala keluarga hanya mengisi satu kepala keluarganya saja? Ya, dalam keluarga itu kan konteksnya satu keluarga ya, Mas ya, dalam kakak gitu ya. Nah, satu kepala keluarga bisa mengisi seluruhnya, atau tidak harus kepala keluarga, misalkan anaknya atau istrinya mengisikan juga bisa. Oke, mengisikan ayahnya misalnya. Mengisikan ayahnya juga Selama bisa. kemudian satu kakak, satu kartu keluarga atau tidak? Iya, selama dalam satu keluarga. Satu kakak. Satu ya, kakak, ya, baik. dalam satu kakak. Baik, terima kasih Ya. Ibu Margareta Ari, Ya. Kepala Direktorat Statistik di Biro Pusat Statistik, Ya. Badan Pusat Statistik Indonesia, Republik Indonesia. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam terkait dengan sensus penduduk yang akan berakhir sekitar 2 pekan ke depan. Online. Nanti kalau tidak diisi secara online, maka akan didatangi pada bulan Juli. Bulan Juli 2020. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Dan saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saat lagi Anda akan menyaksikan program Aiman ya, berjudul Ahok dan Utak-Atik Gubernur Baru Ibu Kota. Saudara, saya Aiman Wicaksono mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.